Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid Baitul Haq yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dengan nikmat sehat kita bisa mensyukurinya. Cara mensyukurinya sudah tepat, yaitu diantaranya kita pakai kesehatan kita itu, kenikmatan dari Allah itu untuk melaksanakan panggilan Allah, sholat subuh berjamaah. Sementara banyak saudara kita muslim yang masih tidur pulas karena hari libur. Alhamdulillah, Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya para jamaah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tadabbur, yaitu mempelajari tentang surat Al-Falaq sebagaimana kelanjutan pada pertemuan bulan Desember tahun lalu. Kita membahas tentang surat Al-Ikhlas. Sekarang surat Al-Falaq. Fa insyaallah nanti kalau ada kesempatan lagi kita sambung dengan surat An-Nas. Ya, 3 surat ini memang yang sering kita baca sehari-hari ketika sholat-sholat sunnah maupun ketika kita zikir pagi pada subuh, zikir sore hari menjelang maghrib. Kita baca berulang-ulang surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah faham tentang pengertian makna tafsir dari surat Al-Ikhlas, kali ini kita akan membahas lebih detail tentang surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, begitulah yang harus kita lakukan setiap mengawali membaca Al-Qur'an. Ta'awudz jangan ditinggalkan. Yang kedua, baca basmalah ketika di permulaan surat. Kalau di pertengahan surat tidak perlu baca basmalah, cukup ta'awudz saja. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami. Kenapa? Apabila kita membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
itu kita memohon kepada Allah perlindungan dari Allah untuk mengusir gangguan syaitan jin ketika kita baca Quran. Jadi bayangkan orang baca Quran saja disuruh minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan jin yang tidak kasat mata. Jadi ini sedang baca Quran, itu tidak lepas dari gangguan setan jin. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk baca ta'awudz. Yang kedua, membaca basmalah. Basmalah di sini adalah pemisah daripada surat satu dengan yang lainnya, kecuali surat Al-Baro'ah, surat nomor 9 atau biasa disebut surat Taubah. Itu tidak ada basmalahnya, karena sebenarnya itu satu kesatuan dengan surat sebelumnya, surat 8, surat Al-Anfal. Jadi gandeng sebenarnya. Makanya tidak pakai ta'awudz, tidak pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan hai Nabi Muhammad, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu lengkapnya 5 ayat. Mari kita kupas satu persatu. Qul, katakan hai Nabi Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dari al-falaq. Apa makna al-falaq? Menurut Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, al-falaq itu al-asbah, waktu subuh. Nah, ini pendapat yang masyhur yang ada dalam terjemahan-terjemahan itu. Ya, pendapat dari Jabir bin Abdullah. Demikian pula pendapat Ibnu Zaid, Ibnu Jarir, yang dimaksud makna dari ayat pertama dari surat Al-Falaq ini sama seperti dalam surat Al-An'am ayat 96, falikul isbah. Allah Ta'ala dialah yang menyingsingkan pagi hari. Jadi Al-Falaq adalah waktu pagi, tepatnya waktu subuh. Kemudian ada penafsiran lain. Al-Falaq jubbun fi jahannam mughatta. Falak itu adalah sebuah sumur di dalam neraka jahanam yang mempunyai penutup. Bahkan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda demikian. Namun setelah diteliti hadisnya, hadis ini gharib, marfu dan dhaif. Nah, ini hadis-hadis dhaif itu masih tetap dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Kemudian selanjutnya, jadi kesimpulan yang pertama, al-falaq adalah maknanya waktu subuh. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya. Siapa makhluk itu? Yaitu semua selain daripada sang Khaliq. Al-Khaliq cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Al-Khaliq. Selain Allah, makhluk. Kenapa diciptakan oleh Allah Ta'ala? Malaikat, jin, manusia, tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya, itu semua makhluk Allah, termasuk angin, termasuk api,
ya hujan dan lain sebagainya. Semua makhluk Allah. Maka Nabi dan kita semua kaum muslimin diperintah oleh Allah, diajari oleh Allah supaya minta perlindungan dari kejahatan makhluknya. Karena makhluk ini kadang membawa manfaat, kadang membawa madharat para jamaah. Ada angin kencang, ya, ada hujan deras, ada badai. Itu kalau berlebihan bisa menghancurkan. Lihat berita terakhir, Pak. Bu, ngikuti Bu ya. Berita terakhir di LA. Bukan Lamongan asli. Los Angeles. Nah, di Amerika, Los Angeles. Itu diserang oleh badai. Badainya tidak main-main, membawa api. Saya berpikir, kok iso ya? Ada angin bawa api. Bisa saja kehendak Allah Ta'ala. Dan itu makhluk Allah, dikirim oleh Allah untuk melululantakkan, menghancurkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau diminta berhenti, berhenti. Nah begitulah para jamaah. Pasukan Allah, makhluk Allah itu ada di mana saja, kapan saja, dan musibah itu bisa menimpa siapa saja. Makanya kita itu tidak boleh sombong, harus tawadhu di hadapan Allah, di hadapan manusia. Nah, Amerika ini kan negara superpower yang super sombong gitu loh. Seolah-olah semua dikuasai, dunia menjadi polisi dunia. Seolah-olah bisa dikendalikan, semua bisa dibeli, dan semua bisa dikontrol. Sampai burung-burung di udara itu jumlahnya mereka tahu dengan radarnya itu dengan detail. Ditangkap ya dengan kamera, di zoom itu tahu. Sampai ada anekdot Amerika itu alimul ghaibi wasyahadah. Bisa mengetahui yang gaib dan yang nampak. Tapi oleh Allah ditunjukkan negara adidaya seperti itu para jamaah bisa dihancurin oleh Allah dalam sekejap 1-2 jam atau beberapa jam saja sudah lululantak. Ada apa itu? Allah kirimkan makhluknya. Maka para jamaah biasakan kalau kita ini ada, ini kan musim hujan, musim angin kencang di Surabaya ini, di daerah Sukolilo ya Pak ya, Kenjeran sana kan dekat laut itu, jadi los anginnya itu. Nah kapan hari ada berita puluhan rumah roboh, langsung Pak Wali terjun ke sana melihat sekaligus membantu. Kalau di pondok saya di Pasuruan itu tiap hari Pak, angin kayak gitu itu tiap hari. Jadi angin kayak bukan topan ya, kenceng. Karena apa? Los di tengah persawahan, pohonnya jarang. Jadi di atas bukit itu anginnya kenceng. Makanya kita kalau ada angin yang bertiup kencang, itu kan termasuk makhluk Allah, bisa membawa madharat. Banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma unzilat bihi. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah, minta kepadamu ya Allah kebaikan dari angin ini, dan hamba berlindung kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah kebaikan dari maksud diutusnya angin ini. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa ma ursila bihi. Dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari madharat yang ditimbulkan oleh angin ini, dan apa yang menjadi maksud dari engkau mengutus angin ini. Jadi berlindung kepada Allah Ta'ala para jamaah.
Nah, di sini ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, secara umum global. Jadi membaca ayat ini saja sudah cukup sebenarnya. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu. Ini umum Pak ya. Jadi kita bisa membaca ayat ini untuk doa perlindungan dari, kalau beberapa waktu yang lalu ya COVID, ya kalau sekarang ya dari bermacam-macam penyakit ya. Jangan tinggalkan ini zikir ini. Kemudian berlindung dari kejahatan para penjahat, maling, perampok dan lain sebagainya. Hendaknya kita baca ketika kita ini mau nutup pintu rumah kita ya. Sekarang itu maling itu nekat-nekat Pak. Masya Allah, sudah digembok, kampungnya itu digembok ya, pagar rumahnya digembok, dijebol, bawa geraji, bawa tang itu. Jadi di kampungnya itu yang gerbangnya itu dipotong, nanti di rumah gerbang rumah dipotong, sepeda motornya dikunci double, itu sudah masih bisa. Ada CCTV tapi Ustadz, CCTV itu tidak bisa bengak-bengok. CCTV itu tugasnya melihat. Jadi kalau kita punya CCTV tetap dipendelengi. Oh ini ada orang, langsung bergerak. Lah CCTV-nya yang lihat 24 jam, orangnya tidur ngorok, ya seneng malingnya. Makanya punya CCTV dikontrol. Ya tiwas ada rekamannya tok, dilaporkan polisi, ini rekamannya, ini orangnya. Bisa hilang kendaraan kita. Makanya banyak ta'allud, minta perlindungan kepada Allah. Usaha sudah, tinggal minta perlindungan kepada Allah. Bahkan ini sebenarnya yang pertama dan utama. Banyak orang Bapak Ibu meninggalkan doa. Oh, pasti dongo tok gitu kadang, meremehkan. Padahal ini senjata utama kita. Doa si jenul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi semakin sering berdoa, berarti senjata kita itu semakin ampuh para jemaah. Bukan semakin lemah, semakin kuat. Makanya orang yang jarang berdoa itu disebut oleh Allah orang sombong. Allah tidak senang dengan orang yang jarang berdoa. Seolah-olah tidak butuh sama Allah. Padahal kita setiap saat butuh sama Allah Ta'ala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Ini banyak penafsiran ya, malam yang gelap gulita. Ghasiqin idza waqab, apa yang dimaksud ghasiqin idza waqab ya, pada satu hadis Imam Tirmidzi meriwayatkan, ta'awwad billah min syarri hadzal ghasiqi idza waqab, mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan bulan rembulan apabila telah tenggelam. Jadi apabila bulan di malam hari tenggelam, maka gelaplah malam itu. Nah, ketika gelap gulita itu, yang banyak memohon perlindungan kepada Allah. Sekarang pertanyaannya para jemaah, kejahatan itu banyak di siang hari atau di malam hari Pak? Malam hari. Walaupun di siang hari semakin banyak sekarang nekat-nekat, tapi malam hari tidak ditinggalkan. Tetap malam hari itu. Ya, perampokan, penodongan, pembegalan, pembunuhan, perzinahan, perjudian dan lain sebagainya, termasuk judi online. Kenapa kok malam hari trafiknya longgar ya, sehingga paketannya full, tidak ada yang pakai judi online sampai ke luar negeri. Nah seperti itu. Jadi kejahatan dilakukan, kemaksiatan dilakukan oleh anak Adam ini kebanyakan di malam hari.
termasuk sihir, ngirim santet, tenun, sihir itu pada malam hari yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir, ya, para dukun, para kahin itu. Nah, nanti ada kisahnya Rasulullah kena sihir, ya. Kemudian selanjutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul jimat atau ikatan yang diikat pada jimat. Jadi ada semacam media. Pernah lihat film Jailangkung, Pak? Jailangkung, Bu, tahu ya? Penikmat film horor. Ada film Jailangkung. Ya, kepalanya dari batok kelapa, terus kemudian dikasih semacam lidi gitu, kemudian dikasih baju-bajuan kayak orang-orangan sawah. Itu bukan imajinasi, bukan guyonan juga, bukan main, tapi itu media yang dipakai oleh para tukang sihir alias dukun untuk mencelakai targetnya. Media itu dipakai di mana orang yang disasar itu pengen disakiti, pakai jarum ditusukkan di lehernya, yaitu yang di medianya itu, jelangkungnya itu. Kemudian kadang berupa boneka, ya, kadang di dadanya, tepat di sebelah kiri jantungnya, dan seterusnya dan seterusnya, untuk menyakiti bahkan sampai mengakibatkan kematian pada korban yang disasar. Dan itu nyata para jamaah, bukan tidak ada. Itulah yang disebut sihir. Ya, sihir itu bisa membuat orang berhalusinasi, tidak mengerjakan apa-apa, seolah-olah mengerjakan suatu pekerjaan. Ya, Rasulullah pernah seolah-olah mendatangi istrinya, padahal Rasulullah tidak kemana-mana, cuma di rumah saja. Ya, menggilir istrinya, padahal tidak, Rasulullah ada di tempat. Itu sihirnya yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kadang sihir bisa membuat orang benci kepada orang yang dicintai. Kadang sebaliknya, orang yang asalnya benci berubah menjadi cinta banget. Itu karena perbuatan sihir. Jadi bisa bolak-balik. Makanya bisa dalam tanda kutip membawa manfaat, juga membawa madharat. Tapi tetap hukumnya dilarang. Dan itu termasuk perbuatan syirik, pembatal keislaman. Jadi sihir dibagi dua para jamaah. Sihir yang disebut sebagai sihir mahabbah, ya, supaya orang itu cinta, supaya orang itu mendapatkan keberuntungan, supaya laris dagangannya. Itu memang ada seperti itu, bermain dengan setan jin, dan itu pasti ada persembahan-persembahan dan yang diberikan. Dan itu masih banyak orang ngaku Islam melakukan seperti itu. Maaf para jemaah, masih ringan dosanya orang membunuh orang lain tanpa sebab. Masih ringan dosanya orang berzina, masih ringan dosanya orang merampok daripada orang yang melakukan sihir. Baik sihir yang membawa manfaat maupun sihir yang membawa kecelakaan. Manfaat untuk dirinya supaya kaya, pakai jimat, ya, ngingu toyol. Toyol itu sebenarnya ada apa enggak sih?
Jangan-jangan cuma ada di film aja tuyul. Kalau ada kok gak ngambil uang di bank itu loh banyak. Kok sih dijupuk iku duweke wong-wong sing ya orang biasa-biasa di tokonya di mana. Mbok ya ambil itu di BI sana godangnya duit. Nah itu juga termasuk kategori sihir para jamaah. Maka di sini secara spesifik, ya, secara spesifik, kenapa disebutkan wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan tukang sihir atau dukun perempuan ketika dia nyembur ke media sihirnya, buhulnya itu tadi. Berarti kesimpulannya tukang sihir wanita itu lebih ampuh daripada laki-laki. Secara spesifik disebutkan. Dan tukang sihir itu mesti disembur. Makanya ketika membatalkan sihir harus pakai disembur. Nah ini sedikit ilmu ruqyah syar'iyah. Jadi para jamaah, pernah suatu ketika ada seorang istri pejabat di Jakarta yang dinas di Jakarta itu ya berteman dengan istri saya. Dia curhat begini begitu dan lain sebagainya. Intinya dia itu sama suaminya kurang harmonis dan 10 kali keguguran. Bayangkan Bu, laki-laki tidak bisa merasakan sakitnya keguguran itu sampai 10 kali. Tapi punya anak, sebelumnya sudah punya anak. Ini keguguran sampai 10 kali. Dan bawaannya di rumah itu panas saja, tengkar saja sama suaminya. Dan suaminya tidak kerasan di rumah. Ya, berapa hari itu baru balik rumah. Jadi pulang kerja enggak ke rumah. Terus disarankan oleh istri saya setelah tanya ke saya, bacain Muawwidzatain ini, termasuk Qul Huwahad, kemudian Muawwidzatain, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ya, sebanyak-banyaknya. Terus kemudian doa-doa yang lain. Enggak mempan. Enggak mempan. Masih panas keluarganya itu. Dia juga sakit-sakitan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang ini pasti ada sesuatu yang disimpan. Saya curiga ya, kalau orang biasa dapat gangguan, dia tidak punya jimat, tidak punya apa, tidak punya simpanan dari dukun, tidak pernah melakukan kesyirikan, itu gampang. Ta'awud selesai sudah. Tapi kalau dia pernah ke dukun, kasih jimat, gembolan dan lain sebagainya, dari wong Jawa gembolannya, itu walaupun ngaji tiap hari, beliaunya ini, ibu ini ngaji di rumah, tapi tidak kelar. Jadi sakit terus, tengkar terus. Akhirnya saya sarankan, coba kau telepon lagi supaya mungkin ada jimat atau apa. Ngaku Pak, ternyata ada sabuk, ada apa, perhiasan, cincin, kalung, terus ada lagi parfum dari dukun semua ini. Kemudian tulisan raja-raja yang dibungkus pakai lakban. Nah saya bilang gini, coba dikirimkan ke Surabaya, paketkan sampai ke pondok saya yang di Jambangan ini. Terus suruh baca surat Al-Baqarah, rumahnya supaya diruqyah. Tanya berapa kali? Kau bilang
semampunya. Pokoknya selesai Al-Baqarah selesai, ulangi lagi Al-Baqarah mulai dari Alif Lam Mim sampai Amanur Rasul sampai terakhir itu. Ulangi terus. Karena apa? Surat Al-Baqarah itu di antara fungsinya, ya kata Rasulullah, untuk ngusir setan yang ada di rumah. Terus tanyain lagi, apa ada jimat yang digantungkan di rumah atau yang dipendem? Tidak ada katanya, karena rumah dinas bolak-balik pindah. Nah, ternyata ini, ya ini apa jimatnya ini yang mobile dibawa kemana-mana, dia pindah kemana itu yang dibawa. Akhirnya setelah diserahkan, saya buka, saya rekam pakai HP, saya lihat gitu. Ada raja-rajanya, simbol-simbol bintang David, Pak. Bintang David tahu Pak ya? Bintang Yahudi yang itu loh, segitiga, satunya balik. Nah itu ada itu, terus kemudian ada huruf ha, mem. Pernah tahu itu? Kalau jenengan belum pernah tahu, beli di Ampel itu ada kitab perdukunan, namanya Mujarobat. Sampai nek kepengin jadi dukun sakti, wis ndak usah pergi ke dukun minta raja-raja, itu saja belajar. Oh iki untuk rezeki wis sampean tulis dhewe, ora apa minta ke dukun jutaan. Ya guyonan ini Pak ya. Saya ada kitabnya, cuma buat pengetahuan saja. Oh kayak gini lah. Saya cocokkan loh persis dengan yang ditulis itu untuk kewibawaan suaminya supaya naik pangkat. Tapi ya ternyata lama ndak naik-naik, dicing sama atasannya. Karena jujur. Jadi gak diunggah-unggah no pangkat masih pakai jimat. Dibuka sabuknya itu Pak, buka Pak. Saya buka terus saya lihat sabuk kulit itu dalamnya itu ada raja-raja. Banyak. Akhirnya saya kumpulkan, saya bakar. Sebelum saya bakar, dibacain Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Bakar. Dan doa-doa yang lainnya. Ayat kursi jelas, ya. Selesai sudah. Banyak orang tidak berani membakar media sihir. Kenapa? Takut bandul kepada dirinya. Kita para jamaah tidak boleh sombong nantang-nantang di sihir undi gitu. Nantang-nantang tidak boleh sombong namanya. Sihir itu ada. Kalau kita ini ditakdirkan kena sama Allah ya kena. Rasulullah saja kena kok. Apalagi kita. Ini pelajaran bagi kita. Bukan berarti lemah imannya Rasulullah, enggak. Ini pelajaran bagaimana ketika seseorang itu kena sihir. Nah, setelah saya bakar itu Pak, beberapa hari kemudian telepon si ibu ini ke istri saya. Alhamdulillah Ustazah, Masya Allah suami saya sekarang lengket kayak perangko. Ya, dinas itu sudah telepon kalau mau pulang itu kayak pengantin baru katanya. Ya Allah senang mendengarnya. Rumahnya sejuk. Padahal si ibu ini rajin ibadah Pak, sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, tahajud. Sebelumnya juga sudah seperti itu. Tapi ya karena keterbatasan ilmu, dulu itu belum dimusnahkan sihirnya. Dan kalau cerita ini banyak sekali, termasuk di Pasuruan itu juga gitu. Orang dagang rumah Padang itu datang ke tempat saya di pondok, konsultasi. Saya curiga ini orang ini kok males sholat dan lain sebagainya, sering tengkar. Amin punya jimat-jimat. Oh iya dari Pak Yai. Jadi dukun itu kedoknya kiai Pak, Ustadz itu. Dari Pak coba mana bawa sini. Nah, tetap yang gitu-gitu itu mesti bikin madorot. Ya, kembali lagi. Jadi kita diperintah oleh Allah berlindung kepadanya dari kejahatan tukang sihir. Kalau tadi min syarri ma khalaq, umum
Ini spesifik, khusus. Jadi ini ayat pembentengan diri para jamaah. Ini kita baca dengan keyakinan. Makanya perlunya ngaji seperti itu supaya paham, supaya kita ini tidak hanya baca. Ini ayat bukan mantra. Al-Quran itu bukan mantra. Kalau mantra dibaca tidak paham. Yang dibaca oleh dukun itu. Kalau Al-Quran bukan mantra. Al-Quran itu bacanya faham tidak faham dapat pahala. 1 huruf 10 kebaikan, kan begitu. Tetapi untuk memfungsikan ayat ini sesuai dengan fungsinya macam-macam. Fungsinya untuk diamalkan harus kita fahami. Di situ ada hukum halal haram dan seterusnya. Nah, ini fungsinya adalah apa? Pembentengan diri, untuk benteng diri. Makanya kita harus paham, ibarat doa para jamaah, ini kan doa. Ya, harus kita paham yang kita minta itu apa. Jangan baca doa kita tidak paham. Iki artinya apa? Iki tidak eruh loh. Dari malaikat kan ini njaluk apa? Kan gitu. Makanya difahami. Lebih baik kalau tidak paham, lebih baik kalau itu doaul masalah, doa permintaan, pakai bahasa sehari-hari kita. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Inggris. Kalau kita paham bahasa Indonesia, terserah. Nah, tapi yang lebih kuat doa itu dari Al-Quran para jemaah. Ini doa pembentengan. Makanya kita fahami maknanya, kita fahami sebab ayat ini turun. Kapan ayat ini turun? Dalam satu riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa pernah suatu kali Rasulullah SAW disihir oleh seorang tukang sihir namanya Labid al-A'sam. Ya. Kemudian diceritakan kepada istrinya, ya Aisyah, a'limti anna Allah qad aftani fi mastaftaituhu fi. Atani rajulani faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijli. Ya Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah memberiku nasihat tentang masalah yang aku telah memohon petunjuk darinya. Kemudian Allah mengirim 2 orang, 2 malaikat, tapi menjelma jadi manusia, bukan dalam bentuk aslinya. Yang satu dia berdiri di dekat kepalaku, jadi ketika Rasulullah sakit berbaring. Yang satu berdiri dekat kakiku. Faqala alladhi 'inda ra'si lil akhar, yang dekat kepala itu berkata kepada temannya, ma balur rajul, apa yang dialami laki-laki ini? Itu maksud Nabi Muhammad. Qala matbub, dia sedang sakit, terkena sihir. Ya, matbub bukan sakit biasa tapi kena sihir. Wa man tabbahu, siapa yang nyihir orang ini? Qala, malaikat satunya jawab, Labid bin A'sam. Namanya Labid bin A'sam. Disebutkan. Jadi Rasulullah tidak tahu siapa yang nyihir. Jadi kalau hari ini ada orang yang misalnya meruqyah atau apapun ya, tapi biasanya dukun. Kalau tukang ruqyah bener tidak pernah ngomong seperti ini. Oh, si nyihir awakmu itu fulan. Dia gak seneng mbak awakmu itu. Kan didukunno. Nah itu tuduhan, Pak. Tidak ada yang tahu seperti itu kecuali Allah Ta'ala. Allah mengirim malaikat memberitahu kepada Nabi setelah Nabi berdoa.
Dari sakitnya itu, ketika sakit berdoa, ya Allah sembuhkan, kemudian suruh ngungkap siapa, minta diungkap, ternyata dikirim malaikat, kasih tahu oleh malaikat ini namanya Labid al-Aqsam, rajulun min Bani Zuraik, dia seorang laki-laki dari Bani Zuraik, halif al-Yahud kana munafiqah. Dia adalah seorang munafik, akrabnya temannya itu orang Yahudi. Jadi Pak Bu hadirin sekalian, teman itu berpengaruh. Bergaul berteman dengan musuh-musuh Allah bisa menyebabkan benci kepada sesama muslim, bahkan tokoh muslim. Ini sehingga mencelakai. Jadi orang Yahudi, orang kafir mau menyerang Rasulullah langsung dari sumbernya, langsung kepada fisiknya itu nggak bisa, kecuali melalui orang munafik. Di riwayat yang lain Labid al-Aqsam ini orang Yahudi, tapi di sini riwayat Bukhari ini disebutkan dia orang munafik yang dekat selalu bergaul dengan si Yahudi. Qala fa fima qala fi mustin wa musyaqah. Dia bertanya dengan apa medianya, yaitu dengan rambut dan sisir. Jadi Nabi itu cara Surabaya ini pun bois, Pak. Selalu tampil perlente, rambutnya itu selalu disisir. Gak wak-wakan koyok bendrat ngono. Nanti itu anak-anak muda sekarang rambut itu acak-acakan, wis abang, acak-acakan nggak disisir koyok bendrat teyeng. Nabi itu rapi, ya, walaupun panjang sampai sebahu, ya, tapi disisir rapi. Nah, sisirnya ini, bekas sisirnya sama rambutnya yang rontok, ya, itu dipakai media untuk menyihir. Ini sihir tipe sihir klasik para jamaah. Pakai media yang pernah melekat di tubuh seseorang. Makanya hati-hati. Kenapa dalam fikih madzhab Syafi'i ketika ibu-ibu terutama rambutnya kan panjang disisir, ya, kalau pas mandi janabat, mandi besar itu kalau rontok disuruh ngumpulkan. Ya kan? Kemudian kalau perlu dibakar, jangan dibuang di tempat sampah. Kenapa kok sampai seperti itu? Untuk menghati-hatikan, ya, berhati-hati, jangan sampai ini ketemu orang lain, apalagi orang yang benci sama kita, nanti kemudian dibawa ke tukang sihir, disihir kita melalui media rambut itu bisa. Nah terus ini berkembang. Sampai maaf lewat celana dalam, kaos, terus keringatnya, baju yang bukan dari lemari, yang baru dipakai, baju yang kotor itu media ampuh dipakai untuk sihir. Maka kita nggak boleh sembarangan, ya. Hal-hal pribadi kita itu harus kita simpan rapat, karena kita tidak tahu Bapak Ibu, ya, orang-orang di sekitar kita barangkali ada yang tidak senang. Ya. Ini melalui sisir dan rambut Nabi. Kemudian dialog ini diteruskan oleh malaikat ini. Wa aina, lalu ditaruh di mana itu medianya tadi, buhulnya? Qala fi juffi tal'ati dzakarin tahta ra'ufa fil bi'ru darwan, yaitu di dalam sebuah mayang kurma jantan yang ditaruh di sebuah batu di dalam sumur darwan. Taruh di dalamnya sumur. Sumur ini sumur kering, ya, sudah nggak difungsikan. Jadi taruh di dalam situ, ditutup. Kenapa kok orang sakit nggak sembuh-sembuh? Bisa jadi
karena disihir. Sudah dibacain doa dan lain sebagainya, kok nggak sembuh-sembuh? Karena medianya disembunyikan. Seperti Nabi ini, nggak sembuh-sembuh ini. Ditaruh, disembunyikan di sumur Darwan. Ini kalau nggak diberitahu malaikat, nggak mungkin tahu Nabi. Allah memberitahu lewat malaikat. Ini menandakan Nabi itu bukan manusia yang tahu yang gaib, kecuali dikasih tahu sama Allah. Nah begitu para jemaah. Jadi beliau mengerti Islam, mendakwakan Islam, tahu yang gaib itu karena diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya Aisyah melanjutkan kisahnya bahwa lalu Rasulullah pun mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkannya. Kemudian beliau bersabda, hadhil bi'ru allati urituha wa ka'anna ma'aha naqatul hana wa ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Ini sumur yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Jadi di samping diberitahu oleh malaikat tadi, sebelumnya Rasulullah wis diimpeni. Dalam gambaran mimpinya itu, oh ini sumurnya yang dalam mimpi saya itu. Airnya seakan-akan seperti warna pacar merah. Dan pohon-pohon kurmanya seakan-akan seperti kepala-kepala syaitan. Itu berhalusinasi apa ya. Jadi buah kurma itu seolah-olah kepala setan. Itu gangguan. Berarti begini para jamaah, kalau kita ini tidur, ya kita berlindung kepada Allah, naudzubillah. Kalau kita mimpi jelek, seperti Rasulullah ini, ya, kepala setan, lihat kepala setan. Jadi lihat yang serem-serem dalam mimpi, dikejar binatang buas, jatuh dari atas, ya, atau pokoknya yang jelek, mimpi kecelakaan dan seterusnya. Ya dengan jangan ceritakan, dan insya Allah tidak akan terjadi. Ya, mimpi jelek nggak boleh diceritakan pada siapapun. Terus kemudian berlindung kepada Allah. Kalau di malam hari kita terbangun karena mimpi jelek itu, nah segera ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambil meludahnya itu cuma isyarat saja, ke kiri 3 kali. Udah itu. Terus wudhu, begitu tidur lagi. Nah, kadang kita sudah wudhu, masih digoda oleh setan dalam mimpi. Nah, itu gangguan. Kalau terus-terusan mimpi buruk, nah ini pasti ada gangguan. Nah, ada gangguan. Ada serangan jin, setan jin. Kalau kita insya Allah Pak, kalau kita ini tidak pernah sama sekali ke dukun, tidak pernah nyimpen jimat, tidak pernah urusan dengan seperti itu gampang. Bacain ayat-ayat Quran yang mana saja, terutama muawwidzatain sama qul huwahad. Ya. Tapi kalau kita ada riwayat pernah ikut tenaga dalam diisi, terus jatuhkan orang dari jauh, langsung sana ngeblak. Sebenarnya itu settingan, tapi ya kadang diisi beneran, ada amalan pakai puasa, ada ritualnya nyembelih, pitik cemani. Nah itu yang disenangi oleh setan jin seperti itu. Maka itu termasuk dalam kategori kesyirikan. Nah, kalau kita punya riwayat seperti itu, maka langkahnya seperti Rasulullah. Kita cari sumbernya, medianya itu, kemudian diapain? Dimusnahkan. Nah, begitu para jamaah. Yang terakhir,
Kemudian benda itu dikeluarkan. Kemudian ada sahabat tahu, bilang ke Rasulullah, tidakkah ya Rasulullah, apa tidak dibalas ya Rasulullah? Cara Jawa nih, gak dibalik no ta ke dukunnya itu. Rasulullah jawab, Pak, ammallah faqad syafhani. Allah sudah menyembuhkan saya. Wa akrahu an uthira ala ahadi minan nasi syarran. Dan aku tidak senang menimpakan keburukan pada orang lain. Ini mulianya Rasulullah SAW. Dan ini contoh bagi kita para jamaah. Naudzubillah, sekali lagi naudzubillah. Ya, kalau ada orang nyihir kita, misalnya, kemudian kita sudah disembuhkan oleh Allah, enggak usah dikirim balik. Ini maknanya apa? Bisa sebenarnya dikirim balik, itu artinya apa? Minta kepada Allah biar dihajar itu, dihancurin sekalian. Tapi Rasulullah enggak mau. Contoh dari Rasulullah enggak mau. Makanya apalagi sampai nantang-nantang, ayo dukun sini serang saya, santet saya. Enggak perlu. Enggak perlu. Ya. Kemudian kita bikin orang celaka, apalagi seperti itu, membalas. Jadi Rasulullah mengajarkan kita banyak memberi maaf kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, termasuk dalam kasus ini Rasulullah disihir juga memberi maaf. Padahal sudah ada usulan dari sahabat, gimana kalau dibalas ya Rasulullah? Enggak. Allah sudah memberi kesembuhan sama saya tidak mau mencelakai orang. Nah begitu adabnya para jamaah. Dan yang terakhir, ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang yang hasad ketika dia beraksi. Masya Allah, banyak sekali kejahatan, pertengkaran itu dari hasad. Hasad itu apa sih, Pak? Bahasa Indonesianya hasad. Nah, dengki, iri dengki. Cara Jawa itu drengki. Lihat orang senang, dianya senep, susah. Waduh, wong iku tambah sugih wetenge loro. Oh, iku tonggoku kok naik pangkat, dia naik tensinya. Tonggoku kok pindah omah api kaya istana, dia pindah kubur, pindah ke alam kubur. Kenapa? Orang dengki itu seni menyiksa diri. Katanya Agim, seni menyiksa diri. Orang dengki itu yang senang dia, yang senep sini. Naudzubillah. Ada orang susah, sebaliknya. Dia senang, gembira. Dia senang, gembira. Nah, pesta, kalau ada orang celaka. Dan hati-hati, Pak. Kalau kita dengki kepada seorang muslim, lalu mewujudkan ketika seorang muslim itu dapat musibah, misalnya contoh global di Palestina, kok ada seorang muslim bilang, oh sudah biarin saja, itu bukan urusan kita, itu urusan orang sana, urusan dalam negeri kita ini masih banyak, biar saja mereka itu dibantai oleh Israel. Nah, orang yang ridho dengan musibah, kemunduran kaum muslimin, bencana yang menimpa kaum muslimin, itu salah satu pembatal syahadat. Bukan sekedar benci biasa, itu pembatal syahadat. Apalagi senang kalau orang kafir ngancurin saudara kita, naudzubillah min dzalik. Sudah tidak bantu, ya, istilahnya nyukur ke, naudzubillah min dzalik. Maka para jamaah, dengki itu, ya, ketika seseorang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Rumusnya SMS. Ingat baik-baik, sudah terkenal itu, SMS.
Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu diwujudkan dengan memfitnah, mengadu domba. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kamu itu ndak usah cerita-cerita sama orang lain. Cerita apa maksudnya? Wahai sahabat Ali, cerita kalau kamu itu orang baik. Di dunia ini kan cuma ada dua, orang senang sama kita dan orang benci sama kita, betul nggak Pak? Makanya kamu jangan suka cerita kebaikanmu, maksudnya ini yang tidak ada manfaatnya, pamer-pamer, flexing, istilahnya sekarang itu. Kepada orang lain tidak perlu. Orang yang mencintai kamu, tidak usah kau kasih tahu kebaikanmu, sudah cinta. Jadi sia-sia, sudah percuma. Kalau orang itu qadarullah benci sama kamu, wow, tambah mangkel, dia tambah marah. Itu loh. Yang kedua, kamu juga tidak usah cerita kesusahanmu sama orang. Kenapa? Orang yang benci nanti semakin tertawa, semakin senang. Maka jangan menyenangkan musuhmu. Nah begitu para jamaah. Jadi yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah dari orang yang dengki. Pernah, Pak, tidak tahu saya itu punya pengalaman yang sederhana sebenarnya. Tidak tahu orang ini senang atau orang ini hasad ya. Jadi itu bedanya tipis Pak. Dan sama-sama madorot. Kalau kita ini lupa doa, qadarullah waktu itu saya lupa gitu loh. Jadi di satu masjid saya bawa mobilnya itu kecil lucu, baru dapat mobil lama. Terus selesai pengajian gitu, orang ini nganterkan ke mobil, lihat, loh Ustaz mobilnya ganti. Oh iya Pak, gini-gini tanya. Oh Masya Allah lucu Pak Ustaz ya, apik ya. Dipuji-puji setinggi langit. Padahal mobil lawas. Rasanya hati, mobil lawas ya dilem-lem. Wong iki lha kok karepe. Saya diem. Akhirnya saya pamitan pulang. Pak, qadarullah ndak lama. Seminggu setelah itu saya akan riwari Pasuruan Surabaya. Itu ketika balik ke Surabaya dari tol Pandaan itu sampai pintu gerbang itu di Gempol. Itu ya Allah, mogok di situ Pak. Mesinnya panas, airnya muncrat, radiatornya itu sudah jebol semua selang-selangnya. Wis akhirnya diderek, dibongkar, turun mesin dan lain sebagainya. Wis kata bengkelnya ini sudah parah Pak. Wis akhirnya saya jual murah. Nah itu akibat apa? Saya waktu dipuji-puji mobil saya itu tidak baca ta'awud dan tidak bilang Masya Allah. Harusnya kita baca Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan Masya Allah, ini atas kehendak Allah. Itu bisa berlaku pada siapa saja, pada benda, pada orang. Jadi hati-hati terutama anak kecil. Lucu ya putumu ya, lucu ya, itu seneng dicewel pipinya, diambung-ambung. Jadi di kampung-kampung kan gitu. Kadang nonggo orang itu kalau mau nyuapi anaknya itu tidak mau di rumah, keliling itu dipamer mulai pojok kampung ro kabeh dicewel-cewel. Mulai bengi gak nurokno. Jam 12 bengi tangi panas sampai subuh panas. Bawa ke dokter besoknya ndak sembuh. Iki lapo arek iki. Jare wong Jawa sawanen. Menurut Islam itu kena ain. Nah, al-ainu haqqun kata Rasulullah, penyakit disebabkan ain itu benar adanya. Karena pandangan mata entah itu orang iri atau kagum sama saja. Bahkan bisa menimbulkan sampai berakibat kematian. Makanya hati-hati para jemaah dengan orang yang dengki, dengan orang yang kagum, itu sama saja. Makanya dalam Islam itu biasa saja. Kalau kita dimusuhi orang sudah biasa saja. Kalau dipuji orang jangan besar kepala, sudah kembalikan ke Allah.
Orang Islam itu kalau dipuji tidak tinggi hati, kalau dihina kemudian tidak merasa jatuh, enggak. Ya, begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang kita bahas pada kesempatan subuh kali ini, pagi hari ini, tafsir dari surat Al-Falaq. Semoga Allah Ta'ala melindungi diri kita, keluarga kita dari gangguan syaitan, jin dan manusia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri, seperti biasa mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Nggih, Bang. Ya. Ya. Setelah baca Quran, Bang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita membaca Al-Quran, maka kita mohon kepada Allah, berdoa, Allahumma arhamna bil Quran. Nah itu, ya Allah berikan rahmat kepada kami dari Al-Quran ini. Wasilahnya bacaan Al-Quran yang saya baca tadi, turunkan rahmatnya. Kemudian ada yang membaca Shadaqallahul Azim, ya Pak ya, itu salah satu ayat dalam Al-Quran. Ya, jadi itu penegasan bahwa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran itu benar semuanya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka jangan jadi kamu peragu terhadap Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Isi Al-Quran ini semuanya tidak perlu kamu ragukan. Semuanya benar karena ini adalah firman Allah, bukan perkataan nabi, bukan perkataan filosof, bukan perkataan pakar, bukan perkataan manusia siapapun. Ini firman Allah, semuanya 100% benar. Makanya orang mengutip ayat Al-Quran, Shadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha agung. Maknanya ini boleh kita baca, boleh tidak, nggak ada masalah. Itu kan setelah baca Al-Quran. Kemudian Subhanakallahumma bihamdika tadi Pak ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sebenarnya adalah untuk menutup majelis ketika kita bertemu seperti ini. Nah nanti setelah ini kalau sudah selesai kita baca itu. Untuk apa? Itu adalah untuk melebur dosa-dosa atau kesalahan sengaja maupun tidak sengaja selama kita bermajelis. Sebab bermajelis itu ada adabnya Pak, baik yang bicara maupun yang mendengarkan. Nah ini satu cuplikan saja Pak. Dalam kitab Adabul Mufrad itu disebutkan oleh Rasulullah, kalau kamu di majelis kamu datang terlambat memberi salam. Kalau kamu mau ke belakang ke kamar mandi juga memberi salam. Kalau kamu pergi meninggalkan majelis karena memang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kamu juga pamitan kepada Roisul Majelis yang bicara di depan, pamitan memberi salam. Apa faedahnya? Karena majelis itu, majelis seperti ini Pak, dituruni malaikat. Kemudian malaikat mendoakan, bukan hanya sekedar turun, memberi rasa tenang. Sampai di sini kan tenang loh Pak, tenang Pak ya, gak kepikiran utang, cicilan, gegeran bojo, tadi tenang disik sementara. Memang oleh Allah diturunkan malaikat untuk memberi ketenangan di hati kita. Selanjutnya malaikat mendoakan supaya yang hadir diampuni oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah,
Dan Allah pun menyebut nama kita, malaikat fulan bin fulan. Lo tonton Pak Kumaiti, lo toko pengajian, lo takok, lo disebut-sebut Pak, disebut-sebut di depan para malaikat. Kita jadi viral di langit. Oh, enak kan viral di langit daripada viral di bumi, paling dapat cuan. Viral di langit itu penting. Kenapa? Ketika kita meninggal dunia kelak, roh kita itu dibawa, pintu langit itu ditutup, diketok sama malaikat. Rohnya siapa? Oh fulan bin fulan. Oh kenal saya. Ini namanya terkenal di langit. Nah gitu, orang soleh. Makanya ketika kita ini bermajelis, kemudian ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Ya tadi yang oleh Rasulullah diperintahkan beri salam lalu tidak kita kerjakan, maka itu bisa ditutup, dihapus dengan kafaratul majelis. Nah orang yang keluar dengan pamitan dan memberi salam karena ada perlu, itu tetap kata Rasulullah mendapatkan keberkahan dari majelis itu, walaupun dia separuh ya, mengikutinya karena dia memberi salam. Nah kan kadang di majelis kita salah ngomong dan lain sebagainya, makanya kafaratnya disebut kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Intinya bertobat, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan selama di dalam majelis itu dan kesalahan di luar itu. Begitu Pak ya. Yang lainnya mungkin ibu-ibu. Nah itu ibu-ibu ada yang berdiri. Oh enggak. Ya sudah Pak ya, saya kira cukup ya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.